dia kan ditinggalkan ke Raja Majapahit itu. Dia mau menyucikan diri ke puncak Gunung Lawu. Jadi kerajaan tinggal, istri tinggal itu. Terus dalam perjalanan dari Majapahit ke Lawu itu lewat Alas Ketonggo. Assalamualaikum Sobat Pandalungan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke Alas Ketonggo, Kabupaten Ngawi. Perjalanan saya awali dari kota Probolinggo. Dibutuhkan waktu sekitar 5 jam perjalanan menuju ke Kabupaten Ngawi. Saya memanfaatkan moda transportasi kereta api karena lumayan aman dan juga nyaman. Dalam petualangan kali ini saya mencoba menapak tilasi jejak leluhur di tanah Jawa, dimulai dari Ngawi, Jawa Timur sampai Dusun Cetho, Karanganyar, Jawa Tengah. Satu lokasi bernama Palerman Srigati dipercaya menjadi tempat untuk nyepi raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima, sebelum akhirnya menuju ke puncak Gunung Lawu dan diyakini moksa di sana. Dari stasiun Ngawi menuju ke Palerman Srigati jaraknya sekitar 12 kilometeran saja. Dan sekitar 20 menitan perjalanan kita sudah sampai di gerbang Palerman Srigati Alas Ketonggo. Sesampainya di sini, saya mencari tempat istirahat di salah satu pendopo. Untuk suasana di sini lumayan sejuk. Meskipun cuaca hari ini cukup panas di daerah Ngawi. Ada sebuah pendopo yang lumayan besar, bisa dijadikan tempat istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Oke, assalamualaikum. Jadi saat ini saya sudah berada di area Alas Ketonggo ya. Jadi untuk barusan sudah ke Sungai Patempuran dulu atau Kali Patempuran yang dimana menurut ceritanya merupakan tempat dari yang Prabu Brawijaya ketika mensucikan diri sebelum bersemedi atau bertapa di petilasannya yang berada di dekat pintu gerbang tadi. Jadi kali ini saya menuju ke Umbul Jambe dulu, di mana Umbul Jambe merupakan petirtaan atau sendang istilah Jawanya, di mana di sana ada sumber air yang cukup jernih. Jadi untuk lokasinya agak lumayan jauh ya, sekitar 2 kiloan. Karena memang saya dari luar kota, nggak bawa motor, jadi agak cukup usaha yang cukup buat menuju ke Umbul Jambe-nya. Sebelumnya, saya menuju ke Sungai Patempuran terlebih dahulu.
Lokasinya sekitar 500 sampai 800 meteran dari pendopo utama. Niat awal saya akan mandi di sini terlebih dahulu. Namun, setelah tiba di lokasi, ternyata airnya kurang begitu jernih. Sungai Patempuran ini dulunya memang digunakan sebagai tempat melukat oleh Prabu Brawijaya sebelum memulai laku semedi. Namun, kondisi saat ini tentu jauh berbeda dibandingkan masa Prabu Brawijaya ratusan tahun yang lalu. Dan akhirnya saya lebih memilih Sendang Umbul Jambe untuk membersihkan diri, meskipun lokasinya cukup jauh dari sini. Oke, jadi barusan sempat tanya ke bapak-bapak yang ada di pendopo untuk akses jalannya, jalan setapak seperti ini, dan kurang lebih lokasinya itu lebih dari 2 kilo ya. Bahkan bapak yang barusan saya temui bilang lokasinya hampir 5 kilo. Ya, kita jalan-jalan sambil menikmati alam lah. Bismillah, semoga tidak kesasar karena memang bisa dikatakan masuk ke dalam area hutan dari Alas Ketonggonya itu sendiri. Jadi kemungkinan memang sepi orang. Ya mungkin kalau rezeki nanti dipermudah bisa ketemu orang, bisa bertanya-tanya lagi. Oke, bismillah. Alhamdulillah ya, tadi suasananya cukup panas. Kok tiba-tiba sekarang agak mendung. Waktu jam 11 siang. Oh iya, langsung mendung ini. Alhamdulillah. Oke, kita coba lihat-lihat jalan dulu sambil konsentrasi. Menyusuri jalan setapak, langkah demi langkah saya nikmati. Satu-satunya petunjuk yang saya dapat gunakan untuk menyusuri Alas Ketonggo ini cuman keyakinan untuk bisa sampai ke lokasi yang akan saya tuju. Terdapat beberapa persimpangan di tengah jalan. Keraguan mulai muncul dalam benak ini. Tapi keyakinan di hati bahwa saya akan sampai di tujuan membuat semangat kembali tumbuh lagi. Perjalanan saya ke sini bukanlah untuk mencari hal-hal gaib, melainkan untuk memahami mengapa sebuah tempat bisa memiliki daya tarik spiritual yang begitu kuat selama berabad-abad. Seolah memasuki gerbang waktu perjalanan para punggawa-punggawa Majapahit di masa dahulu. Tidak ada papan petunjuk sama sekali, membuat rasa was-was kembali muncul di dalam hati. Tetap yakin dan optimis bahwa tekad yang sudah bulat di dalam hati akan menjadi petunjuk yang selalu mengiringi. Dan biarkan alam juga hadir untuk mengiringi langkah kita. Oke, dan akhirnya sampai juga di depan gapura menuju ke Patirtan Umbul Jambenya. Jadi ternyata lumayan sangat jauh sekali.
sekitar 3 kiloan. Jadi kita harus nerabas alas ketonggonya ya. Jadi beruntung tadi sempat ketemu beberapa orang, 2 orang, 3 orang ya, sempat mengarahkan ke arah yang berbeda-beda juga. Alhamdulillah bisa nyampe di sini, dan di sini juga ada pos perhutani, pos polisi hutan. Jika mau menuju ke Umbul Jambe dari Petilasan Srigati ya, jadi harus nembus, menerabas ke alasnya sana. Baru jika bertemu gapura seperti ini, merupakan pintu masuk dari petirtaan atau sendang Umbul Jambenya. Selanjutnya dari Gapura, kita berjalan menuju ke arah utara dengan jarak tempuh sekitar 1 kilometeran. Sebenarnya kita bisa menaiki kendaraan di rute ini, namun karena saya juga dari luar kota dan juga minim informasi di sini, jadi saya lebih memilih jalan kaki saja. Sekalian napak tilas perjalanan para punggawa-punggawa Majapahit di zaman dahulu. Sepertinya sudah mau sampai ya, karena sudah terdengar suara gemercik air seperti aliran sungai atau mungkin air terjun kecil, dimana infonya tadi memang ada sebuah sumber yang sumbernya itu muncul dari tengah aliran sungai. Oke, kita langsung menuju ke sana. Lumayan jalannya agak jauh, menerobos alas ketonggo dari Petilasan Palerman Srigati tadi. Alas Ketonggo ini ibarat perpustakaan alam. Setiap sudutnya punya cerita tentang jejak-jejak leluhur di tanah Nusantara. Tujuan pertama saya adalah Umbul Jambe, sebuah sumber mata air yang dikeramatkan. Secara logika, sumber air di tengah hutan merupakan pusat kehidupan. Wajar jika para leluhur-leluhur kita terdahulu begitu menghormatinya, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan dan juga alam semesta. Banyak pengunjung yang melakukan ritual-ritual suci, bentuk simbolis guna pembersihan diri sebelum memasuki area-area yang dianggap sakral. Setelah selesai mandi di sendang Umbul Jambe, selanjutnya saya bergegas kembali menuju ke Palerman Srigati. Karena waktu juga terus berputar, saya tidak ingin kemalaman saat melintasi alas Ketonggo nanti.
Dan tadi setelah dari patirtaan atau sendang umbul jambe, kita mau kembali lagi. Ini istirahat sebentar. Masih di sekitaran Alas Ketonggo ya. Jadi kita mau menuju, saya mau menuju ke pendopo Korigapit yang merupakan petilasan dari Presiden RI pertama Pak Soekarno. Untuk suasana di sini ya tenang, seperti jalur pendakian ke gunung-gunung. Jadi ada jalan setapak tadi dari Palerman Srigati menuju ke Sendang Umbul Jambenya, ada jalan setapak melewati Alas Ketonggonya. Alhamdulillah untuk jalurnya aman meskipun sangat-sangat sepi ya. Jadi ini sudah keluar dari Alas Jatinya. Oke, kita mau menuju ke pendopo Korigapit, petilasannya Bung Karno. Terdapat dua buah bangunan di sini. Salah satunya merupakan petilasan Korigapit dan satunya lagi berbentuk sebuah pendopo. Dikisahkan, dahulu tepat di lokasi ini menjadi tempat persinggahan dari para prajurit-prajurit pendamping Prabu Brawijaya. Tempatnya cukup sepi, bisa juga digunakan sebagai tempat untuk melepas lelah. Tak jauh dari pendopo Korigapit terdapat sebuah petilasan lagi. Tempat ini dipercaya sebagai lokasi dari tapa semedi yang pernah dilakukan Presiden RI pertama Bung Karno. Oke, dan jadi di sebelah barat dari pendopo Korigapit ini ada sebuah pendopo kecil yang merupakan petilasan dari Pak Soekarno. Jadi menurut warga sekitar yang memang sering menuju ke Palerman Srigati ini, di sini merupakan area petilasan dari Presiden RI pertama Bapak Soekarno. Jadi sampai dibuatkan patung juga di sini. Ada Pak Karno dan sepertinya Nyi Roro Kidul itu ya. Dan di sebelah kanannya juga terdapat patung Prabu Brawijaya bersama Patih Gajah Mada, meskipun tidak seera ya, di mana Patih Gajah Mada di era Tribuana Tunggadewi dan juga masa awal Prabu Hayam Wuruk di sini disandingkan dengan Prabu Brawijaya V. Tentrem biya ukun panjang yuswa kalis saking bida tinebihna satungala binerkan Gusti Kang Maha Kuwasa. Ingkang salajeng pisang jene mirsani Mbok Dewi Pertimah ingkang sumare wonten ing Mekah Madinah ugi. Selanjutnya saya menuju ke pendopo utama Palerman Srigati untuk menemui Bapak Nolik. Beliau dipercaya sebagai juru kunci dari Palerman Srigati ini. Kanggon kalis saking Rupito lan Memolo kantun manggih rahasia mulya sak terus-terusipun. Ingkang salajeng mirsani Ibu Bumi Bapa Kuwasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, kula dugi channel Putra Pandalungan, Mbah. Oh, nggih, nggih. Nggih, napa nggih istilahnya napak tilas lah ten Srigati niki. Badhe tanglet napa sejarah kok
kata petilasan berikutan beriki Pak. Oh ngeten Mas. Nek alasnya tetep alas ketonggo. Nggih. Nah sing jenenge sapa ya ora ngerti biyen mesti kari nemu alas ketonggo jenenge. Di alas ketonggo waktu Brawijaya, kerajaan Majapahit dibuat lagu-lagu orang Majapahit juga. Jadi yang kepengin di sana ya di sana kadang-kadang sama orang-orang Majapahit. Nggih. Nah, setelah perjalanan kerajaan Majapahit sampai runtuh ke Prabon Brawijaya kelima. Nggih. Prabu Kertabumi Raden Damarwulan. Damarwulan. Nah, dia kan ditinggalkan kerajaan Majapahit itu. Dia mau menyucikan diri ke puncak Gunung Lawu. Jadi kerajaan tinggal, istri tinggal itu. Terus dalam perjalanan dari Majapahit ke Lawu itu lewat alas ketonggo gitu. Oh, nah, di dalam alas ketonggo dia itu punya perintah batin suruh bertapa dulu di alas ketonggo. Terus dia bertapa di situ itu. Tapi dulu namanya Kredak Sedumbo dulu ini orang sini. Kredak Sedumbo. Apa Sedumbo orang anu diganti Srigadi itu ya Mas. Ya, tapanya berapa hari berapa bulan juga nggak tahu. Oh. Ya kan setelah itu dia meneruskan perjalanan untuk perintah suruh meneruskan perjalanan, dia lepas busono juga di sini, busono kerajaan. Tinggal sini ditunggu putrinya dari Kencana Wungu, Dewi Suwita. Dewi Suwita. Oh, dia pernah. Iya. Nah, terus akhirnya dia kan tidak ikut ke Lawu nunggu itu. Dia naik ke Lawu lewat Candi Cetho. Naiknya dari Candi Cetho. Sampai Candi Cetho mungkin ya istirahat lah, di sandinya kok sama Sandi yang bikin kan zaman Sanjaya. Oh, sanes Majapahit berarti. Aneh. Oh, Sanjaya. Nggih. Zaman kehinduan Buddha itu ya. Hindu Buddha. Terus naik dari Candi Cetho akhirnya bertapa di puncak Lawu di Argo Dalem. Oh, nggih, wonten di sana lah dia akhirnya bertapa mukso akhirnya itu. Dalam bertapa itu mukso menamakan diri Sunan Lawu. Garis besarnya begitu. Siap. Ya. Tapi dia sudah masuk Islam tapi baru syahadat. Prabu Brawijaya. Ya, disyahadatkan sama putranya Raden Patah sama cucunya Raden Said. Waktu itu Raden Said belum jadi Sunan Kalijogo, masih Raden Said. Saya pesan sama Raden Patah, ya saya kan sudah membaca syahadatmu, kepercayaanmu itu. Nanti saja setelah saya bertapa di Lawu baru menjalankan syariat. Ternyata dalam bertapa dia itu mokso. Oh, pun tembus. Nggih. Berarti nun sewu bagi Prabu Brawijaya kaitannya sama Damarwulan itu satu orang. Iya. Dia kan Prabu Kertabumi kelima itu. Gelarnya itu Prabu Brawijaya kelima itu. Nah, terus nama kecilnya itu Raden Damarwulan. Jadi juga anak ratu dititipkan di Maudoro itu. Siap. Terus kalau nggih sewu nggih. Kan ten daerah Banyuwangi wonten petilasane Prabu Damarwulan. Ada di mana-mana. Oh, memang iya ratu lah. Ketinggalan Majapahit kelima yang bagus di Ambon, Mas. Sampai di Ambon. Kepulauan Kae. Itu tempat markasnya bagus, tempat sembayangannya bagus, masih Hindu ini. Oh. Itu dipelihara sama kayak dalam, tapi kecuali kayak luar itu yang sekolah di Inggris, di Amerika, di Jakarta, di Belanda itu sudah masuk Katolik, Protestan, Islam gitu. Yang kayak dalam masih Hindu. Dirawat bagus di Kepulauan Kae itu. Kepulauan Kae. Nah, saya yang cerita ini itu. Kapolda Maluku Utara sama Sekda Maluku Utara. Tuh ini. Nah, terus akhirnya saya kan kok lu. Ini Pak.
Lah kalau John Kay bajingan itu ya betul dari Kepulauan Kay, Mbak. Tapi itu orang biasa. Sekarang itu Mbah Kay dalam itu masih Hindu, Mbak. Itu kalau perayaan Hari Besar, itu biayanya bukan main-main, Mbak. Paling sedikit 800 juta. Damel ritualan ya. Ya Brawijaya ya menyatukan Nusantara ya sampai sana tuh nih. Oh. Kali Ayam Muruk, Pati ya. Prabu Ayam Muruk. Ya. Ayam Muruk kan jadi raja keempat. Ayam Muruk Pati Gajah Mada ini udah. Pati Gajah Mada. Sampai menyatukan Nusantara kan tetap sampai sana kan. Oh, berarti petilasannya Prabu Damarwulan sama Brawijaya V kelima ini itu sama. Gitu. Brawijaya kelima ya Damarwulan, Damarwulan ya Brawijaya kelima. Oh. Ini nama rajanya Prabu Kertabumi. Nama julukan rajanya, gelarnya. Terus setelah mokso, pengabdinya yang ikut ke Lawu itu sebagian turun, sebagian lewat selatan itu ngomong sama Dewi Suwita kalau bapak sudah mokso. Ya mungkin pakaiannya dibawa ke Mojopahit itu. Saya itu kan duplikat Mas di situ itu kan tinggal duplikat. Oh, simbol-simbol ngoten wae. Simbol itu. Siap. Oke, matur suwun sangat informasi nih Pak. Nggih. Dan disinilah lokasi yang menjadi tempat menyepi dari Prabu Brawijaya V sebelum akhirnya melepas semua atribut-atribut kebesarannya sebagai seorang raja dan menuju ke puncak Gunung Lawu guna bertapa berata hingga akhirnya moksa. Sekian perjalanan kali ini di Alas Ketonggo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya saya akan menuju ke Candi Cetho, Karanganyar, Jawa Tengah, di mana di sana juga merupakan persinggahan dari Prabu Brawijaya V sebelum menuju ke puncak Gunung Lawu. Terima kasih pada semua sobat Pandalungan yang nonton video ini. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. في الخلق أفلا